Jenis tanaman cabai dan tomat. Masalah pertama, cabai, keriting, dan daunnya rontok. Oke, masalah pertama cabai, daunnya keriting dan rontok. Masalah kedua, tomat di daunnya seperti ada ulat. Oke, kita lihat ya. Pertama cabainya keriting. Oh, ini ada 2 video ya. Berarti yang pertama ini cabai. Keduanya tomat. Oke, cabainya daun keriting dan rontok. Sorry Pak Rodi, mau nanya, ini kena hama atau kurang pupuk? Sebentar, kena hama atau kurang pupuk? Ini hama ini, Nah Pak. Nah, virus ini. Mati pucuk. Dan ini. Nah, daunnya keriting. Hama ini, Pak. Nah, ini kena virus nih. Itu tadi kena virus tuh. Ini. Sama, ini juga. Ya, baik. Sorry Pak Rodi, mau nanya, ini kena. Nah, ini kena hama atau kurang pupuk. Jadi gini, Bapak Anggra ya. Ini kena hama, Pak. Ya. Saya lihat di sini kan, ini bukan di kebun ya. Bapak taruh tanaman ini di teras ya, mungkin untuk konsumsi rumahan saja. Jadi cabenya ditaruh di teras ya, tomatnya ditaruh di teras. Di video yang bawah nanti kita buka. Apakah karena kurang intensitas matahari atau sirkulasi udara yang kurang bagus? Ya, itu sekunder ya. Jadi kalau masalah kita taruh tanaman di indoor seperti di teras rumah, cabenya, lalu kemudian matahari yang kena tidak 6 sampai 8 jam, sirkulasi udara juga pengap di situ, maka itu membuat tanaman jadi seperti ini. Enggak, itu sekunder. Jadi itu penyebab indikasinya ya. Jadi karena tanaman ini di teras, matahari tidak cukup ya, kemudian sirkulasinya buruk, makanya tanaman ini itu media tanamnya pasti lembab terus tuh, basah terus, becek terus ya, karena nggak disinari matahari kan. Nah, jadi tanaman menjadi lemah. Nah, karena tanaman tidak melakukan metabolisme atau respirasi dengan baik, makanya dia lemah. Pada saat tanaman lemah inilah serangan kutu atau serangan hama mulai datang ya. Jadi tingkatannya yang pertama itu dari penempatan. Penempatan yang salah akhirnya tanaman lemah. Oke, setelah tanaman lemah datanglah kutu. Nah, kutu seperti apa? Seperti kutu daun, whitefly atau kutu kebul, thrips ya, tungau, aphids, semuanya datang. Menggigit dan bukan menggigit tapi menghisap cairan daun pada tanaman cabai ini. Nah, setelah mereka menghisap, apakah itu yang membuat daun keriting? Tidak. Mereka ini disebut vektor. Vektor itu adalah pembawa pesan virus. Jadi ada virus yang dibawa oleh whitefly seperti kutu kebul, thrips ya, aphids, tungau ya. Itu yang datang menghisap dan mereka mengeluarkan senyawa. Kan kutu-kutu ini kalau mau menghisap daun tanaman kita, sebelum mereka menghisap itu Bapak Ibu, mereka akan mengeluarkan cairan dulu. Ya, seperti misalnya orang kalau mau operasi harus dibius dulu kan. Nah, mau cabut gigi, nanti dokter gigi itu suntik bius di gusi kita dulu. Supaya apa, Pak? Supaya apa dokter gigi itu menyuntikkan bius di gusi kita baru dia mencabut gigi kita, supaya mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit. Nah, itu yang dipakai metode itu sama halnya dengan kutu-kutu ini. Dia akan menyemprotkan dulu, menyuntikkan dulu senyawa untuk merangsang tanaman ini untuk sarafnya enggak dihipnotis lah, seperti itu. Jadi si tanaman ini merasa bahwa dia tidak apa-apa. Nah, seperti bius. Nah, setelah itu baru dia boleh menghisap. Jadi tanaman tidak merasa kalau dihisap. Seperti itu ya. Nah, pada saat dia mengeluarkan senyawa itu, virus terbawa ke situ. Karena mereka pembawa virus itu. Nah, virus ini yang membuat tanaman mati seperti ini. Daun mengkerut, metabolisme terganggu, sel jaringan rusak, akhirnya pucuk tunas mati. Sekalipun tanah lembab dan basah. Sekalipun dikasih pupuk. Nah, sekalipun makanannya banyak. Karena virus